Digers, jumpa lagi di podcast kita Kula-Kula Digital, sumber inspirasi digital. Jadi podcast ini adalah podcast produksian dari BPSDMP Kominfo Banjarmasin yang merupakan kantor unit pelaksana teknis dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dan hari ini tamu kita spesial banget, Digers. Dia adalah seorang anak muda yang merupakan seorang content creator di mana followers Instagramnya itu sudah banyak sekali. Ada 409.000 dan di TikTok itu ada 605,8 ribu followers. Wow, langsung saja kita sapa, ada Rashid Badali Ahmad. Halo. Halo Rashid. Halo. Boleh dong kenalin dirinya ke Digir semua. Sebenarnya Rashid ini siapa sih di dunia nyata dan di dunia media sosial ya? Boleh. Halo semua, namaku Rashid atau biasa dipanggil Rashid atau Rashi. Aku adalah seorang content creator dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan umurku masih 16 tahun. Wow, aku harus bersuara seperti itu di Jers. Suaranya keren banget, itu suara asli Rashid? Ya, suara asli. Suara asli dari kamu Bali. Iya, dari Bali. Oke, Rashid. Sekarang kamu umurnya 16 tahun. Iya. Pertama kali mulai ngonten itu umur berapa, Rashid? Untuk yang sekarang ya, itu dari umur aku 13 tahun. 13 tahun, berarti 4 tahun yang lalu? Ya, 4 tahun yang lalu. Oh, itu awalnya gimana tuh? Kamu kepikiran ngonten? Awalnya tuh gara-gara waktu itu kan juga masih COVID ya kan. Oh iya. Terus habis itu kepikiran gitu ngelihat di YouTube, Instagram sama TikTok itu kayaknya orang-orang mulai ngebikin banyak video yang lucu gitu. Jadi karena aku juga memang suka bikin video dan sebagainya, suka ngedit juga. Jadi kenapa aku pikir itu, kenapa gak aku bikin juga video itu. Jadi yaudah, akhirnya sampai sekarang terus bikin video. Dulu awalnya bikin di platform apa? Dulu itu bikinnya di Instagram. Instagram. Ya. Sebelum di Instagram, kamu pernah di YouTube juga ya? Oh ya, pernah. Itu konten apa? Dulu itu aku main konten gaming. Oh, konten gaming. Yeah. Tapi tidak melanjutkan di situ. Tidak melanjutkan karena gagal. Gagal. Taunya gagal tuh dari mana? Taunya gagal karena pertama gak punya personal branding di channel YouTube itu. Terus habis itu juga sadar itu subscribernya stuck dan gak ada orang yang bener-bener nonton gitu. Jadi udah gagal aja dah. Oh gitu. Terus kamu beralih lah ke Instagram ya? Iya. Awal mulanya tuh Rashid kepikirannya gimana sih? Oh kayaknya ngonten ini kan zaman dulu ya, mungkin aku juga nggak kepikiran ngapain sih ngonten. Dulu mungkin orang-orang nggak kepikiran bahwa konten itu sebenarnya sekarang itu jadinya seperti ini, kayak gitu. Dulu awal mulanya kamu umur 13 tahun kepikiran bahwa oh ngonten nih bakal jadi sesuatu banget nih, itu gimana? Jadi waktu itu ngelihat ada konten gaming juga, itu namanya Bacon Cream, Airman 140, Zenmato, The Dreamcraft, dan yang sebagainya. Mereka itu aku lihat kayak sukses banget di karir YouTube mereka dan kayaknya aku pengen juga kayak mereka. Salah satu motivasinya tuh gara uang mereka banyak nih. Jadi kayak yang namanya bocil ya kan, anak kecil, jadi kayak pengen juga gitu. Jadi kayak siapa tahu rezekinya di situ, dan ternyata alhamdulillah rezekinya memang di sini. Kamu berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara. 3 bersaudara, kamu anak keberapa? Ketiga. Anak ketiga, anak terakhir ya? Terakhir. Oh, anak terakhir tapi yang cuannya paling banyak kayaknya. Iya lagi, bener lagi. Iya lagi. Oke. Kamu bukan orang Banjar ya, Rashid? Aku orang Banjar. Orang Banjar asli? Asli orang Banjar. Lahir di Banjarmasin? Lahir di Banjarmasin. Oh, tapi konten kamu tuh kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia dan juga kita ngiranya bukan orang Banjar. Iya, banyak orang yang ngomong kayak gitu. Karena aku memang ngincernya target luar juga. Oh gitu, iya pantas. Jadi saya tuh di Jers ngeliat dia di Instagram, followersnya banyak, kontennya bagus-bagus, dikirain bukan orang Banjar, ternyata orang SMK Negeri 3 Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah 3 Banjar. SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Wow, luar biasa, harusnya keren banget nih SMK 3 punya siswa yang sekeren ini gitu ya. Nah, ngomongin tentang sekolah nih Rashid, gimana dukungan sekolah terhadap profesi kamu sekarang lah? Sangat support sekali. Support banget ya? Benar-benar support. Sampai di satu titik di mana misal ada kayak job gitu ya kan, entah nge-MC atau bikin video dan semacamnya, itu pasti aku diikutin, diajak sama kepala sekolahnya langsung. Kepala sekolahnya langsung yang itu ya, yang nyuruh ya.
Terus kalau misalnya nih, kamu kan aku lihat ada konten yang melibatkan juga talent dari teman-teman sekolah. Itu gimana caranya kamu ngajak mereka supaya mereka mau dan tertarik gitu? Tapi teman-teman sekolah kamu tahu kan kamu konten kreator? Tahu. Dan mereka gimana tuh? Waktu awal-awal aku masuk sekolah kan aku nggak se-booming sekarang gitu ya kan. Jadi ya udah aku low profile aja. Terus ternyata ada yang tahu aku konten kreator, jadi ya udah kami akrab-akraban. Terus dia ngasih tahu juga ke teman-temanku. Akhirnya teman-temannya, oh ada ini nih, ada konten kreator di sekolah kita gitu. Akhirnya teman-teman temenan, akhirnya ada ya udah aku ajakin mereka ngonten buat nambah-nambahin engagementku juga, sama nambah-nambahin juga followers mereka kan lumayan. Iya. Jadi saling bermanfaat. Saling gitu. menguntungkan. Simbiosis mutualisme ya. Iya. Kamu kelas berapa, Rashid? Aku kelas 11. 11 itu 2 SMA. Ya. Oh, oke. Berarti tahun depan kelas 3 ya? Iya. Oke. Jadi ngajakinnya memang itu aja ya, saling sama menguntungkan gitu ya? Iya. Nggak karena hal lain ya? Iya. Oke, mereka malah seneng-seneng aja Seneng-seneng aja. diajak ya? Oke. Terus itu caranya gimana kamu nge-brief teman-teman kamu untuk bisa jadi satu konten itu? Apakah butuh berhari-hari atau gimana? Kebetulan karena otak kami sefrekuensi juga. Jadi kayak aku tinggal ngarahin mereka, konten kita kayak gini. Nanti adegannya si A gini, si B gini. Ngerti nggak? Ngerti mereka. Guru juga kamu ajakin ya? Iya. Oke. Dan guru itu mau? Mau aja. Satu hari selesai tuh shoot? Selesai. Syutingnya satu hari aja? Ya, syutingnya satu hari aja. Luar biasa. Soalnya saya aja ya nyari talent di kantor ini itu susahnya minta ampun ya. Mungkin apa karena belum terkenal ya Syed ya? Bisa jadi ya? Bisa jadi. Oke. Nah, dari sekian banyaknya nih konten Rashid yang viral, baik itu di TikTok maupun Instagram. Kalau misalnya ada orang yang nanya Rashid itu siapa, kira-kira konten mana yang mau kamu tunjukin, Syed? Satu ya? Satu. Yang paling terkenal itu mungkin ada satu video namanya tuh Nasi. Di Instagram, TikTok ada ya? Ya ada. Oke, nanti kita puterin ya di Cheers konten nasi. Nanti kita puterin di sini boleh ya? Boleh. Permisi Tuan, apa Anda siap untuk memesan? Iya, satu nasi kebuli. Baiklah. What? Selamat menikmati. Oke, itu pokoknya yang kamu banget gitu ya? Sip. Nah, ngomongin tentang konten nih Rashid, biasanya ide-ide konten kamu itu datangnya dari mana? Spontan atau kamu punya proses kreatif tertentu? Dua-duanya. Jadi sebenarnya tuh ada tahapan-tahapannya untuk aku dapat ide tuh. Jadi pertama itu dari spontanitas. Jadi aku dapat gambaran kasarnya dulu. Jokes yang ini bagus nih. Ya udah aku pikirin dulu apa yang sebaiknya harus aku lakuin nih buat konten-kontennya. Ada hook, ada turning point, ada isi videonya, terus ada closing dan sebagainya. Aku pikirin sesuatu, hooknya gini, isinya kayak gini, turning pointnya gini, closingnya kayak gini. Jadi habis itu ya udah aku pikirin dan kadang idenya itu datang dari banyak. Ada dari baca, ada dari nonton, ada dari dengerin musik dan sebagainya. Tadi ide-ide konten datang dari baca dan lain sebagainya. Ada satu hal aku ngelihat video kamu di TikTok yang kamu pin tepuk tangan. Itu maksudnya apa sih? Yang ritual kemenangan itu ya? Iya. Jadi waktu itu kami lagi lomba video kreatif, dan karena kami juga bingung gitu ya kan, ketentuan lombanya itu 2 menit. Dan aku juga kayaknya, ini kayaknya kelamaan deh. Ayo kita bikin lebih banyak komedinya gitu. Jadi udah, gimana kalau misalnya kita bikin hal yang paling random, hal yang paling absurd yang bakal dibahas dan di komen gitu, di komenan di TikToknya. Ya udah, bikin dah itu kami ritual kemenangan. Kami suruh, Bu, boleh nggak Bu? Pian ikut juga. Ya udah gas gitu. Akhirnya ya udah muter-muter di tengah lapangan. Terus ada beberapa murid juga yang lihat kami gitu. Jadi itu murid kelas 11 juga. Iya. Oke. Itu akhirnya menang gak sih video? Sayang enggak. Sayangnya enggak ya. Itu dalam rangka ulang tahun Kota Banjarmasin ya? Iya. Oh iya. Terus konten kamu itu kalau dilihat-lihat ada hari ke-1, 2, 3 sampai udah ke hari ke-41, itu maksudnya apa sih? Jadi pertama itu adalah perjalanan journey-ku, karena waktu aku ngonten itu akhirnya alhamdulillah dapat penghasilan kan. Akhirnya aku bisa dapat untuk upgrade device gitu. Jadi kameraku dan lightingnya udah aku upgrade, jadi
D1, D2, D3 itu adalah progresku udah berapa banyak aku ngebikin video semenjak aku upgrade device. Oh gitu. Jadi oke, I see. Jadi setelah upgrade device, kamu bikin video itu judulnya pakai Day 1, Day 2, Day 3. Itu mau sampai kapan rencana kamu? Rencana sampai kapan pun Sampai sampai kapan pun, sampai akhir hayat. Oke. Sampai upgrade device lagi. Mulai lagi dari Day 1. Oke. Kalau boleh jujur nih, pernah nggak kehabisan ide, Rashid? Atau mengalami yang namanya creative block? Oh ya, pernah. Pasti pernah. Itu gimana cara kamu ngatasinnya? Itu cara aku ngatasinnya ya tidur. Tidur dengerin musik yang ngebikin moodku happy lagi lah. Soalnya ide-ide kreatif tuh datang kebanyakan dari mood yang bagus. Kalau misalnya moodnya lagi jelek, idenya pasti jelek. Kalau misalnya moodnya lagi bagus, pasti bagus idenya juga. Jadi salah satu caraku untuk menangani kreatif block itu adalah dengan mendapatkan mood yang baik. Salah satunya tidur dan dengerin musik. Iya. Nah, kamu gimana sih caranya bagi waktu, Rashid? Kan kamu sekolah, kamu juga ngonten tiap hari, ngedit tiap hari, ngelakuin semuanya. Gimana tuh cara kamu membagi waktunya? Jadi cara aku ngebagi waktuku itu adalah aku recap hal-hal yang apa aja yang kulakuin selama satu hari itu. Terus aku lihat apa aja yang harus kulihat, ku bagi tuh prioritasnya seberapa wajib. Kalau misalnya ini prioritas banget, ya udah aku letakin paling atas sampai ke yang nggak terlalu prioritas banget lah. Terus aku kerjain dari yang mudah dulu. Habis yang mudah. Habis itu sampai yang terakhir yang paling sulit, yang paling susah aku kerjain. Gitu. Yang paling sulit biasanya apa? Yang paling ngedit. Yang ngedit. Ngedit kamu ngerjain tengah malam. Oke. Kamu tidur jam berapa, Rashid? Tergantung kehendak Tuhan. Jarang tidur kayaknya ya. Karena ada tuntutan endorsement gitu ya. Harus tetap profesional. Benar. Oke. Nah, Rashid, banyak orang nih yang mikir bikin konten itu gampang ya. Padahal nggak selalu kan. Rashid itu bikin konten sebenarnya butuh niat yang kuat banget juga ya. Terus tantangan kamu sebagai konten kreator muda itu apa? Salah satunya adalah konsisten. Karena kan kita ngebagi waktunya untuk anak-anak muda kan udah sekolah aku ya kan, konten juga, terus gini-gini gitu dan sebagainya, ada eskul juga gitu. Jadi tantangan yang terbesar itu pastinya di konsistensinya aja. Karena kadang orang-orang waktu udah sekolah nih, udah sampai ke rumah, udah capek banget, udah tidur, capek banget gitu. Jadi paling tantangan terbesar itu adalah gimana caranya kita bisa terus konsisten. Nah, itu pertanyaan Sid. Gimana caranya biar Rashid tetap konsisten? Jadi cara konsisten itu ya kita harus punya motivasi, harus punya tujuan yang apa yang mau kita gapai, harus punya sesuatu hal yang bener-bener pengen kita kejar sampai kita tuh ya udah nggak peduli lagi, yang penting kita kejar itu dulu. Gitu. Jadi itu yang memotivasi kamu ya, biar tetap selalu konsisten walaupun capek banget pulang sekolah ya. Dan motivasi kamu itu besar banget berarti itu ya? Uang. Money. Cuan gitu ya. Oh iya bener. Jadi orang kaya gitu ya. Intinya kita dapetin uang aja lah ya gitu. Iya, 4 tahun yang lalu juga kamu kepikirannya gitu kan? Iya, uang. Umur 13 tahun bocil lihat YouTube, wah nih kayaknya tajir banget nih, aku mau kayak dia. Tetap konsisten pada pendirian awal. Iya bener. Hebat Sid. Oke. Aku punya challenge nih Sid. Apa tuh? Bikin video promosi DTS. Ngomong ada Rashid nih ya di JS. Ini aku ada. Nah, kamu kan suaranya itu banget ya, bagus banget ya. Makasih. Nih. Boleh dong kamu dibaca ini. Oh, yang ini ya? Nanti lihat kamera. Oke. Aku baca dulu ya? Iya. Takut kebelit-belit nih. Kita lihat di JS proses pembuatan konten bersama Rashid Ri, seorang content creator Banjarmasin yang suaranya menggelegar banget. Oke. Kamu anak muda, belum... It's okay. Kamu anak muda, belum punya sertifikat skill apa-apa? Mending ikutan pelatihan digital dari Komdigi. Ilmunya dapat, sertifikat resmi juga dapat.
Cek sekarang di digitaltalentcomdigi.co.id. Keren banget, ya ampun. Itu kamu awalnya emang dubber juga, Rashid? Baru-baru aja. Dari Baru-baru 2024 akhir. 2024 akhir Ya. itu diajakin orang atau gimana? Ya diajakin. Kebetulan kemarin itu waktu 2024 tuh ada komunitas fan dubber dari Banjarmasin. Mm-mm. Aku sebut gak apa ya. Nggak apa-apa, it's okay. Nama komunitas itu adalah Binokoe. Dan itu kemarin tuh ada lomba buat live dubbing. Mm-mm. Terus aku ikutan juga karena penasaran juga. Akhirnya dapat teman komunitas dari sana. Terus aku diajakin. Mm-mm. Akhirnya habis itu di komunitas itu ada juga komunitas dari komunitas lain. Mm-mm. Namanya Family Voice Acting. Akhirnya aku diajakin juga. Oh, iya, jadi banyak komunitas dan banyak teman jadinya Iya. ya, dan banyak juga cuan-cuan Ya, gitu ya. juga ada. Oh, oke. Berarti tapi duluan konten kreator dulu ya, Iya, baru content creator dubber ya. Iya. Ih, suara kamu mateng banget, Rashid. Harusnya jadi pengisi suara di televisi ini. Semoga ya. Iya. Oke. Oke, Rashid, siapa sih sosok atau role model kamu yang paling menginspirasi kamu dalam berkarya? Itu aku dapat inspirasi itu dari banyak ya sebenarnya. Cuman yang paling aku jadiin role model banget itu ada namanya Aubrey Sagufta. Dia juga konten kreator Content ya? creator juga. Masih muda atau? Masih muda juga. Oh, iya. Hmm. Semoga suatu saat kamu bisa ketemu dia ya. Amin. Amin. Terus collabs bareng, Amin. konten bareng gitu ya. Amin. Siap. Oke. Nah, kalau Rashid nih sekarang bukan konten kreator, kira-kira bakal jadi apa sekarang, Rashid? Kemungkinan kalau saya mau jadi content creator, kayaknya aku bakal jadi penulis mungkin. Oh gitu, kamu suka nulis juga? Baru-baru aja. Mm-mm. Karena kadang ide-ide yang aku dapet tuh kan aku catat di notes kan. Mm-mm. Terus banyak banget yang di draft sebenarnya tuh, jadi nggak aku pakai. Mm-mm. Terus aku lihat tulisanku sendiri, kayaknya bisa nih aku cerita gitu di buku atau gimana soal ide-ide aku ini datang dari mana terus gimana gitu. Oh iya. Dan juga konten-konten kamu tuh kayaknya banyak plot twistnya ya. Dan itu hanya orang-orang yang kayaknya yang kepikiran dan butuh berulang-ulang buat nonton videonya biar paham gitu ya. Ini nambahin viewers juga ya sih. Ya, namanya juga. Iya. Jadi kamu akhirnya menjelaskan gak sih maksud video ini tuh apa biasanya? Enggak. Enggak, biarkan orang Biarkan orang berimajinasi aja ya. gitu. Ngapain juga aku jelasin ke mereka. Iya benar. Nah, ngomongin proses kreatif tadi Rashid, kamu misalnya dapat ide, lalu kamu tuangkan ke dalam sebuah naskah gitu ya misalnya, lalu kamu proses syuting, kamu editing, itu kamu butuh berapa hari, Rashid? Itu untuk nggak nentu juga sih. Paling lama itu bisa 1-3 hari untuk 1-3 hari. Iya, Target buat- kamu posting seminggu berapa kali? seminggu target bisa 2 video seminggu. 2 video itu baik di Instagram atau TikTok? Iya. Sama videonya? Sama. Oh iya. Hmm. Dan itu kalau kamu syuting ada yang bantuin? Oh, enggak ada. Sendiri semuanya? Sendiri. Beberapa konten ada. Kalau misalnya ada video-video yang di luar, biasanya aku perlu bantuan sama temanku juga namanya Ray. Mm-mm. Dia kameramenku juga. Kamu semuanya konten ini belajarnya otodidak? Ya, otodidak. Keren. Tapi kamu jurusannya apa di sekolah? Kayaknya nggak nyambung nih, Jias. Aku rada nyesel-nyesel juga masuk Oh, iya. jurusan ini ya. Harusnya Aku pengen masuk ke DKV. di kafe sih, ya. Tapi Iya. sekarang, Di teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. oke, nggak nyambung Rashid. Nggak nyambung. It's okay, nanti kamu kerjanya boleh di Kementerian Komdigi ya. Oke, pertanyaan terakhir Rashid. Ternyata udah nggak terasa ya di Jias udah 20 menit kita ngobrol-ngobrol di sini. Pertanyaan terakhir dari kita untuk menutup bincang-bincang kita hari ini. Ada nggak pesan-pesan kamu buat anak muda Banjarmasin biar tetap kreatif, positif, dan juga memanfaatkan dunia digital sekarang? Oh ya. Boleh. Buat kalian yang pengen jadi content creator dan mungkin masih bingung juga di awal-awal harus ngapain, saranku adalah temuin jati diri kalian, temuin personal branding kalian, karena orang-orang nggak bakal tahu kalian sebelum kalian dikenal dengan sebuah ciri khas kalian itu. Jadi kalau bisa cari jati diri kalian, cari personal branding kalian, itu dia. Wah,
Keren sekali Rashid. Terima kasih udah datang ke BPSDMP Kominfo Banjarmasin. Semoga kita ketemu lagi ya. Dan juga kita tunggu nanti konten-konten menarik lainnya. Boleh juga nanti kita ajak collabs ya. Iya, boleh. Sip. Dan juga DJers jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. Subscribe juga channel YouTube kita di BPSDMP Kominfo Banjarmasin. Ikuti terus Instagram kita dan cek terus pelatihan-pelatihan yang sedang kami buka ya di DJers. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.